Peran strategis Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Di bawah langit biru Jawa Tengah, kehidupan terus berdenyut di antara petak-petak sawah yang membentang luas. Setiap tetes keringat petani, setiap bulir padi yang menguning, menyimpan harapan besar, harapan untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan, pangan adalah kebutuhan mendesak bangsa Indonesia. Di tengah konflik geopolitik dan ancaman krisis global, Indonesia harus mampu mencapai swasembada pangan, terutama untuk padi dan jagung dalam waktu 4 tahun ke depan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya mendukung program nasional tersebut. Komitmen itu tertuang jelas dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025 hingga 2045, Jawa Tengah menegaskan diri sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Sementara dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2026 difokuskan untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Kondisi ini bukan tanpa alasan. Selama ini Jawa Tengah memang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia. Ini adalah tanggung jawab besar bagi pemerintahan Jawa Tengah untuk terus meningkatkan ketahanan pangan. Sebuah tugas yang membutuhkan visi jangka panjang, komitmen anggaran, dan kerjasama lintas sektor. Ketahanan pangan bukan hanya soal kuantitas beras atau komoditas lain. Ia meliputi ketersediaan pangan lokal, stabilitas harga, keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kualitas gizi yang memadai. Tahun 2024, produksi padi di provinsi ini mencapai 8,8 juta ton dengan luas panen 1,55 juta hektar. Angka itu menyumbang sebanyak 16,73% kebutuhan pangan nasional, menjadikan Jawa Tengah penghasil padi terbesar kedua setelah Jawa Timur. Tetapi Gubernur Ahmad Lutfi tak mau berhenti di situ. Pada tahun 2025, Pemprov menaikkan target lebih tinggi lagi, yakni 11,8 juta ton padi dari lahan tanam seluas 2,3 juta hektar. Hingga bulan Oktober 2025, produktivitas padi gabah kering giling telah mencapai 8,6 juta ton dari 1,5 juta hektar lahan panen. Naik sebesar 353.000 ton dibanding tahun 2024. Produksi beras dari Januari hingga Oktober 2025 pun mencatat angka luar biasa, yakni 4,9 juta ton. Sementara kebutuhan beras di Jawa Tengah hanya 3,3 juta ton. Artinya, provinsi ini mengalami surplus 1,5 juta ton beras. Angka-angka ini menunjukkan Jawa Tengah bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga membantu menjaga ketahanan pangan nasional. Jawa Tengah ini merupakan Jawanya Jawa, pakunya Nusantara. Jawa Tengah itu adalah 18,6% sumbangan daripada pangan di Indonesia. Sudah tidak ada public complaint, sudah clear. Potensi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, swasembada pangan ini untuk menopang industri. Jadi majunya nanti harus mempunyai karakter secara berjenjang berlanjut. Contoh misalkan tahun 2025 kita menggenjot infrastruktur dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat desa. Infrastruktur kita habisi. 2026 meningkat menjadi swasembada pangan. Gubernur Ahmad Lutfi tetap mengingatkan produktivitas tinggi harus diimbangi dengan tata kelola hasil panen yang baik. Ia tidak ingin hasil panen petani Jawa Tengah bocor keluar daerah secara berlebihan, sehingga justru membuat pasokan pangan di wilayah sendiri berkurang. Karena bagi Ahmad Lutfi, yang terpenting adalah memastikan masyarakat Jawa Tengah tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Selain padi, komoditas jagung juga menjadi andalan besar Jawa Tengah. Pada 2024, produksi jagung pipiran kering, kadar air 14%, mencapai 2,43 juta ton.
Jumlah itu meningkat 0,25 juta ton atau 11,59% dibanding tahun 2023. Luas panennya juga naik menjadi 0,41 juta hektar atau bertambah 0,04 juta hektar dibanding tahun 2023. Dengan capaian itu, Jawa Tengah menjadi provinsi penghasil jagung terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Pemprov Jawa Tengah kini menatap tahun 2026 dengan penuh optimisme. Arah pembangunan difokuskan pada swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemprov akan memperkuat berbagai komoditas unggulan. Targetnya jelas dan terukur. Di bidang pertanian, produksi padi sebanyak 9,3 juta ton, jagung 3,4 juta ton, dan kedelai 78.000 ton. Untuk komoditas peternakan, target produksi daging sebanyak 976 juta kilogram, susu 76 juta liter, telur 938 juta kilogram. Selain itu, produksi perikanan budidaya juga ditargetkan sebanyak 618.000 ton. Namun perjalanan menuju swasembada pangan tentu tidak mudah. Tantangan di depan mata sangat besar. Mulai dari alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, organisme pengganggu tanaman, hingga gejolak harga pangan dan harga beli hasil petani. Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov menyiapkan 16 upaya strategis. Beberapa di antaranya adalah memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, memberikan subsidi solar bagi nelayan, menyediakan daycare untuk buruh di kawasan industri. Selain itu, mendorong pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Argo Berdikari, meningkatkan pelatihan sertifikasi juru sembelih halal, serta menjamin perlindungan petani dan nelayan lewat program asuransi gagal panen bersama Jamkrida. Pemprov juga melakukan intervensi besar di sektor pertanian, yakni memberikan stimulan benih padi seluas 100.101 hektar, benih jagung seluas 3.000 hektar, dan benih kedelai seluas 1.000 hektar. Selain itu, dilakukan rehabilitasi 609 jaringan irigasi tersier, serta pembangunan 55 unit irigasi alternatif, mulai dari sumur dangkal, earpump, hingga sistem sprinkle. Tak ketinggalan, program asuransi gagal panen, pembangunan embung, perlindungan dari hama, dan dukungan alat mesin pertanian juga terus digalakkan. Di sektor peternakan, pemerintah menyediakan 490.000 dosis semen beku di 35 kabupaten dan kota, menambah 3.000 indukan sapi perah, melakukan vaksinasi terhadap 500.000 ekor hewan, serta pengobatan untuk 10.000 ekor dan surveillance 2.000 ekor. Tak kalah penting, diterapkan pula sertifikasi nomor kontrol veteriner, penyediaan hijauan pakan ternak, dan pembentukan pasar hasil pertanian dengan informasi harga yang transparan. Sementara di sektor perikanan, intervensi dilakukan lewat pengembangan nilai salin, produksi pakan mandiri, penyediaan 6 juta benih nila, serta peningkatan sarana pelabuhan perikanan, Pantai Tasik Agung, dan program asuransi nelayan. Sektor pertanian bukan hanya soal pangan, tapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan 1 tahun 2025 mencapai 4,96% secara year on year. Angka ini stabil dibanding triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87%. Sumber utama pertumbuhan itu datang dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh luar biasa, yaitu 15,24% secara year on year. Kenaikan ini terjadi karena panen raya beras kembali ke pola musiman normal pada Maret hingga April 2025, setelah sebelumnya bergeser akibat anomali cuaca dan banjir di tahun 2024. Kini, dengan visi yang jelas, langkah yang terukur, dan dukungan seluruh masyarakat, optimisme itu tetap tumbuh di tanah Jawa Tengah. Petani, nelayan, peternak, pelaku industri pangan, dan masyarakat semuanya bergerak bersama menuju satu tujuan besar, mewujudkan swasembada pangan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Ahmad Lutfi, swasembada pangan bukan sekedar soal hasil panen, tetapi tentang kedaulatan bangsa. Karena ketahanan pangan bukan sekedar urusan hasil panen, tetapi tentang kemandirian bangsa dan masa depan generasi Indonesia.